Selamat siang, Mbak Mila. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kok suaranya saya nggak nggak bisa, dengar suaranya ya? nggak bisa ya? Mas? Bentar. Ini bentar. Halo, selamat siang. Ini suaranya sudah terdengar belum? Oh ya, oke. Sudah. Ya, oke, baik. Selamat siang, Mbak Mila. Ya, Di sini kami oke. Ya. konsultasi untuk portofolio. Saya izin subscribe dulu ya, Pak, langsung saja. Oh ya, ini Anda sudah konsultasi dengan saya kedua kalinya ini ya, atau gimana? Ini yang kedua, Pak. Dua kali ini ya? Iya, Dulu kan sepertinya di awal-awal pernah konsultasi ya, di bulan apa itu? di bulan Oktober itu, Pak, untuk bahan awal untuk pengisian CPMK. Tiap CPMK itu diisi apa gitu, Pak. Oh ya, oke. Silakan. Hmm. Ini punya saya dulu ya, Pak. Apakah sudah bisa terlihat, Pak, di layar? Sudah. Nah, Pak, jadi yang pertama itu tentang CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan etika perencanaan profesional berdasarkan nilai-nilai Pancasila secara tepat dan komprehensif, di mana di awal ini saya menjelaskan secara umum saja, kayak etika itu pengertiannya etika, kemudian pengertian dari etika profesi. Kemudian di bawahnya itu saya menjelaskan tentang pentingnya Pancasila dan juga kaitannya Pancasila untuk etika profesi begitu. Nah, di sini saya menjelaskan dari tiap-tiap poin Pancasila itu yang dikaitkan dengan etika profesi itu tentang apa saja. Seperti itu, Pak. Kemudian di sini saya menjelaskan di proyek saya yang di penempatan Kabupaten Klaten itu kan menyusun RDTR untuk ke Malang dengan di tahapan fakta dan analisis. Kemudian saya memasukkan contoh kegiatannya seperti misalnya tadi kan ada penerapan dari tiap sila. Nah, di sini saya masukkan kegiatan saya. Misal pada yang ini itu ada pengerjaan proyek RDTR Kemalang itu kan isu yang paling diangkat itu kan tentang isu tambang pasir ilegal ya, Pak. Di mana Ya. di situ ada sesi diskusi dengan waktu pemaparan itu ada sesi diskusi bersama dengan audiens yang terdiri dari SKPD, kemudian ada tim ahli dan ada unsur pers dan juga tokoh masyarakat dan lain-lain di mana dari kegiatan itu dari diskusi itu sebagai apa sebagai perwujudan dari sila keempat itu tadi. Nah, kemudian untuk sila kelima sendiri itu ada tentang upaya untuk pengendalian tata ruang karena adanya tambang ilegal tadi karena itu kan menyalahi pemanfaatan ruangnya sehingga seharusnya untuk pengendalian tata ruangnya itu nanti direncanakan harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan tersebut dan juga untuk para pelaku penambangan ilegal itu diproses tanpa memandang status sosial, di mana hal itu menunjukkan sebagai realisasi untuk sila kelima. Kemudian ada lagi mengenai pelaksanaan proyek, di mana sebagai tim penyusun RDTR-nya itu terdiri dari tim ahli dan juga dari kami Menti Inspiring. Untuk tim ahlinya itu kan ada tim ahli materi teknis yang berlatar belakang pendidikan PWK, kemudian ada tim ahli peta yang berlatar pendidikan geografi, serta ada tim KLHS yang berlatar pendidikan teknik lingkungan. Untuk Menti sendiri, kami juga berasal dari prodi-prodi yang berbeda, di mana kami bekerja sama menjadi satu tim untuk menyusun proyek ini, di mana ini sebagai perwujudan dari sila kedua dan sila ketiga begitu, Pak. Kemudian saat selama kegiatan, kami juga melakukan konsultasi baik kepada mentor maupun dengan tenaga ahli, di mana kami menjelaskan
proses hasil survei kami, kemudian apa saja yang telah kami lakukan, tahapannya itu bagaimana, serta hasilnya tanpa menutupi apapun, di mana itu melambangkan, di mana itu sebagai perwujudan untuk sila pertama. Kemudian ada juga tentang, saat melakukan paparan, kami melakukan paparan juga pada audiens, di mana hal itu juga menunjukkan ke sila ke-1 dan juga adanya sesi diskusi bersama dengan audiens, di mana itu menunjukkan sila ke-4. Seperti itu, Pak, untuk yang CPM pertama ini. Kalau seperti itu kira-kira ada tanggapan apa ya? Ya, yang pertama itu tadi yang kaitan dengan nilai-nilai Pancasila mungkin sudah dimasukkan ya. Cuman mungkin nanti literatur tentang etika, moral itu silahkan dibaca lagi, terus dipahami lagi, kemudian dicoba untuk dituliskan lagi di bagian awal-awal dari penjelasan ini tadi ya. Jadi yang etika dan moral ini yang eh, belum belum perlu belum begitu kelihatan di sini. Jadi kalau yang tadi nilai-nilai Pancasilanya udah kelihatan ya di sini apa mengamalkan sila 1, 2, 3, 4, 5 itu udah kelihatan. Tapi kalau yang kaitan apa sih etika, kemudian moral yang dilakukan di apa namanya di tempat magang itu seperti apa, nah itu mungkin perlu disampaikan. Terus harus yang seperti apa, ada masalah apa, ada kondisi yang seperti apa, terus bagaimana menyikapinya. Nah, itu perlu diceritakan juga yang seperti itu. Terus ini buktinya apa ya? Ini nanti buktinya melampirkan beberapa dokumentasi sama untuk file yang kami gunakan sebagai rujukan, file-file teori seperti itu, Pak. File-file teori, maksudnya? Eh, su- Maksudnya untuk teori seperti misalnya kami kan mengambil rujukan teori-teori ini itu diambil dari PowerPoint ataupun dari bahan literasi lain. Nah, itu nanti kami melampirkan file tersebut begitu, Pak. Ya, kalau memang mau menampilkan seperti itu, berarti kalau buku ya buku yang aslinya ya. Jadi Hmm. bukan dari file PPT gitu. Nah, saya memberikan file PPT itu untuk bahan kuliah gitu, tapi di dalamnya mungkin ada file buku apa yang saya gunakan. Nah, itu Anda perlu nyari itu gitu. Jangan dasarnya nanti dari apa namanya file PPT ya. Terus di masing-masing ini misalnya ini CPMK apa sub CPMK 1 ya ini ya. Nah, itu nanti bukti pelaksanaan mungkin dibuatkan satu Google Drive tersendiri untuk sub CPMK 1 Google Drive ini, terus nanti ketika saya buka saya bisa lihat ada bukti-bukti di situ yang bisa menunjukkan apa namanya proses ini ya realisasi hasil pembelajarannya. Nah, bisa jadi ini misalnya yang coba contohkan tadi ada yang sila pertama, sila kedua gitu, tapi yang oh ya ini misalnya ini toh nanti buktinya apa dikasih dalam kurung misalnya link Google Drive yang mana gitu, yang mungkin file file langsungnya dikasih file foto nggak apa-apa gitu. Jadi jangan hanya foldernya. Kalau foldernya silahkan dituliskan di sebelah kanan ada foldernya gitu ya. Folder apa nanti saya bisa masuk keseluruhan. Tapi kalau yang di bagian masing-masing untuk menjelaskan deskripsi seperti ini mungkin misalnya ingin menunjukkan buktinya foto lah fotonya itu di link di G Drive itu saya bisa klik gitu untuk itu. Paham ya yang saya maksudkan ya Sandra dan kawan-kawan ini. Berarti mungkin izin mengulang saja ya, Pak. Untuk buktinya nanti langsung dispesifikan, apalagi untuk contoh ini langsung dispesifikan ini contoh dari sila keempat, ini pelaksanaan dari sila kelima Ya, gitu. ini kan cerita tentang apa toh misalnya ini ada yang diceritakan dalam Iya. Bible sudah seharusnya para pelaku penambang ilegal diproses sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang status sosial. Nah, ini punya bukti apa gitu? Bisa bisa menunjukkan kasus ini itu bagaimana gitu. Ya, kalau Oke, Pak. foto penambang ilegal kan kayaknya nggak Mm-mm. nggak sampai punya yang seperti itu, tapi mungkin apa menunjukkan dengan peta atau apa silahkan. Oke. Jadi Iya. ada bukti bahwa oh saya cerita ini itu sebenarnya
dasarnya itu saya bercerita itu kondisinya seperti ini loh gitu. Kalau misal itu melampirkan nanti ada foto penambangannya kan itu yang di Kaliworo itu kan cukup besar ya Pak. Mungkin dari satelit kemungkinan bisa terlihat sama melampirkan bukti notulensinya itu kira-kira bisa nggak ya Pak? Ya nggak Notulensi apa-apa, kegiatan. Oh ya. silahkan nggak apa-apa. Di, jadi membuktikan bahwa proses itu ada, kondisi itu ada gitu. Ya, jadi nggak hanya mengarang portofolio, tapi eh, saya cerita di portofolio saya seperti ini karena memang ini loh buktinya ini gitu. Ya, Sama bukti izin apapun itu. diterima, mau foto, Hmm. video, atau laporan, apa silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya itu ketika cerita maksudnya yang ini berarti harus ada buktinya untuk hal itu gitu. Sama izin mengulang tadi kalau untuk Hmm. PPT berarti tidak diperkenankan langsung dilampirkan ya Pak, harus melampirkan sumber dari PPT-nya tersebut, buku Ya, ataupun kalau jurnal PPT gitu itu ya Pak. kan untuk sumber belajar aja ya di Hmm. dalam kelas. Tapi kalau referensi kayak gini jangan gunakan PPT. Oh baik Ya, Pak. Baik Pak, mungkin seperti untuk halnya Anda membuat di laporan studio, di daftar pustaka apapun ya, tugas itu kan nggak bukan membuat apa daftar pustakanya dari PPT gitu kan nggak seperti itu toh. oh Jadi iya dari buku, dari jurnal, ya dari literatur-literatur resmi. Nah, itu yang perlu ditulis di situ. baik Pak. Mungkin untuk CPMK 1 cukup sih Pak, belum ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Bisa Saya ditutup. nggak akan lihat satu persatu yang Muslim sama Giraldo, tapi kembali ke CPM K1 dulu, Mbak. Oh iya, CPM baik. K1. Ini mungkin Oke. Muslim atau Giraldo ada pertanyaan untuk sub CPM K1. Ya, ya. Dokumen itu jadi kayak kasus yang saya tuliskan itu mengenai pelanggaran kayak berdiri bangunan di lahan KP2B sama pelanggaran tata ruang, Pak. Ya. Untuk buktinya seperti itu saya melampirkan foto dari pelakunya tersebut di mana sudah saya sensor untuk mukanya dan mungkin sedikit desain grafis untuk peringatannya, apakah itu cukup Pak ya? Ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kalau KP2B dan bangunan itu kan sebetulnya dari citra satelit kan ya kelihatan toh. Ada Pak. Nah, dari itu juga bisa ditunjukkan. Jadi mana yang itu petanya di KP2B, mungkin di dalam citra itu nanti ada batasan KP2B gitu kan. Nah, kemudian kok ada bangunan di situ itu kan juga udah menunjukkan. Ya, Baik, berarti selain yang lain-lain tadi ya silahkan lah, nggak apa-apa. Hmm. eh, untuk CPMK 1 apakah diperbolehkan untuk tidak mengcover seluruh silanya Pak? Gitu. Kalau ini harapannya ya semuanya gitu. Ini kan nggak susah toh menurut saya kalau untuk Pancasila kan apa ya mata kuliah etika profesi utamanya yang sub CPMK 1 itu kan hal mudah menurut saya. Jadi tinggal apa pahami dulu apa itu etika, moral, kemudian sila 1 sampai 5 itu kan bisa lah diceritakan di harian selama Anda di sana. Pasti ada itu. Nah, kecuali nggak melakukan aduh apa magang. Nah, kalau nggak melakukan magang ya nggak bisa cerita kondisinya siapa. Misalnya dengan kerja dalam tim itu kan ya bisa diceritakan dan itu kaitan dengan sila keberapa pembagiannya seperti apa misalnya gitu. Berarti Ya. untuk contoh dari etika profesi itu bisa kayak kegiatan Pak ya? Nggak harus seperti isu-isu atau apapun yang Nah, jadi bisa jadi ini kalau di etika ini kan lebih cenderung nanti malah melihat bagian ini apa namanya proses selama di sana gitu. Ya, jadi eh, bukankah ya substansi mungkin bisa ya tadi kayak contohnya misalnya yang apa ada pelanggaran bangunan di daerah KP2B itu kan substantif ya. Jadi apa hal-hal substantif yang kaitan sama RDTR. Tapi bisa jadi eh, penjelasannya itu proses ketika di magang itu eh,
misalnya keadilan sosial itu gimana menunjukkan proses selama magang di situ itu ada misalnya apa ya kalau konteks keadilan sosial eh, apa pembagian keadilan sosial ini kan kaitannya sama masyarakatnya ya yang misalnya apa ya yang eh, kerjasama dalam tim atau apa gitulah. Jadi bukan 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 dalam konteks hanya di substansinya ya, tapi juga prosesnya selama selama magang itu boleh diceritakan juga gitu. Ya. Nah, kalau Anda nemukan kasus yang substansi, ya Anda ceritakan dulu substansi, terus habis itu yang proses itu. Jadi intinya itu yang selama apa proses magang itu kan Anda dapat pengetahuan substansi sama sama apa namanya proses ya kegiatan-kegiatan Anda di sana. Nah, itu semuanya bisa diceritakan. Baik, Pak. Untuk saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Izin bertanya, Pak. Kiraldo ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar tapi kecil. Oh iya, kalau sekarang masih kecil, Pak. Udah cukup, cukup ya. Baik. Saya izin bertanya terkait dengan proses itu, apakah setiap detail proses itu diceritakan semua atau hanya diambil sampling ya, Pak? Misal, saya ngiranya kan kalau misalnya misal kita dikasih tugas yang bersifat pengerjaannya itu secara bersama-sama sehingga perlu ada pembagian tugas yang secara adil dan merata. Nah, kalau kayak gitu tuh apakah bisa dimasukin dalam proses gitu ya, proses Ya, disilakan itu gitu. termasuk proses. Oh, itu termasuk Kiraldo. ya. Baik. Nah, nggak harus semuanya. Misalnya di pertemuan 1 sampai apa ke 15 apa istilahnya di sana ya. Tiap mingguannya itu kan ada kegiatan. Nah, itu nggak perlu, misalnya mau cerita tentang kerjasama dalam tim gitu kan. Nggak perlu menunjukkan yang di minggu 1 sampai seminggu ke berapa 15 atau berapa. Tapi mungkin cukup di sampling-sampling aja bagiannya yang untuk menjelaskan proses itu gitu. Baik, Pak. Terkait dengan kalau membagi tugas itu buktinya apakah bentuk pembagian tugasnya bagaimana atau foto saat kita Silakan. membagi tugas? Oh, bebas ya, Pak. Boleh boleh proses pembagian tugasnya karena ini kan nggak sama toh misalnya yang terjadi di tempat Aldo sama di tempatmu apa Mumtaz pastinya beda toh cara membaginya seperti apa Iya, gitu Pak. nah entah dalamnya ada proses rapatnya atau diskusinya ada foto barengnya atau apa ya silahkan aja tapi intinya menunjukkan itu jadi yang portofolio yang baik ini juga bisa menunjukkan proses apa namanya bukti secara proses kegiatannya maupun substansinya kalau ada yang relevan untuk disampaikan gitu. Nah kalau di mata kuliah lain mungkin proses nggak begitu kelihatan ya. Nah, tapi kalau di etika ini kan ya mata kuliah etika ya, jadi proses Anda selama apa namanya magang di sana itu bisa Anda ceritakan. Karena sub CPMK 1 ini kan kaitannya sama CPL sikap. Betul lah kalau dirunut lah sikap itu ya itu proses Anda selama di sana. Baik, Pak. Mungkin izin bertanya satu kali lagi terkait dengan subsegmen pertama. Itu kan lebih untuk bridgingan awalnya itu kan banyak teori-teori gitu ya, Pak. Kalau misal apa teori yang saya ambil ternyata itu sama dengan Muslim Mumtaz atau Fadila Sandra itu misal kayak kita ternyata kayak nyari di Google acuan dari jurnalnya itu sama, apakah kalau dilampirkan sama gitu tidak apa ya, Pak? Tidak apa-apa, tapi kan Oh ya, baik, Pak. Anda kan ada proses reviewan. Ya, Jadi Pak. sumbernya sama, sama-sama baca buku A gitu ya. Tapi kan cara menuliskannya kan beda toh. Nah, kecuali Ya, copy baik, Pak. paste nah, sama persis gitu. Jadi sama-sama buku apa baca buku A gitu. Ya memang referensinya itu ya nggak apa-apa, tapi kan cara menulisnya beda-beda. Tergantung dari cara pikir kita memahami buku itu gitu. Nah, kalau isinya buku itu ditulis saplek, lah semuanya pasti nanti jadinya sama gitu. Paham nggak? Jadi Ya, ya baik. ada proses review dari buku. Nah, Baik, Pak. Mungkin itu dari saya. oke.
Ya, saya kira untuk yang sub CPMK 1 mungkin Anda bisa cerita proses sama substansi. Terus yang kedua apa, Sandra? Kalau nggak salah ada 3 CPMK ya ini ya. Iya, tiga, Pak. Ya, yang kedua, Oh ya, ini untuk yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan hak kewajiban tanggung jawab dalam perencanaan sesuai kode etik perencanaan dalam pengembangan jaringan kerja di bidang perencanaan wilayah kota secara tepat dan komprehensif. Dimana untuk yang pertama itu, saya menjelaskan tentang ya awal sebentar, ini dari saya kode jelaskan etik. aja. Kok Oh ya, sepertinya masih bridgingan aja agak ya, ini Pak. ya. Jadi yang pertama pahami dulu itu kode etik apa gitu ya. Kode etik perencanaan. Di konsultasi yang sebelumnya udah saya beri file belum ya? File-file PPT perkuliahan. Belum, Pak, tapi kami, Oh belum. hmm, iya, tapi kemudian minta dari teman gitu. Oh ya, ya itu silakan dipahami dulu lah. Materi-materi kode etik profesi perencana yang kita gunakan kan kode etik apa profesi IAP ya. Nah, Hmm. itu tolong dijelaskan dulu seperti tadi halnya yang di sub CPMK 1 kan menceritakan mengenai etika dulu itu kan. Nah, tapi yang Sandra tadi itu bukti kegiatan yang beretika itu yang tadi belum kelihatan gitu loh. Hmm. Iya, Pak, Ya. buktinya ini Nah, belum ini saya juga sama. lakukan. Hmm. Kode etik profesi, kode etik IAP, ceritakan dulu. Nah, terus Hmm. nanti di dalamnya ini secara rinci seorang perencana mulai tugas kewajiban ini oke lah ya. Nah, terus yang Anda kerjakan apa di sana? Bagian ini juga mungkin banyak proses nih jadinya. Untuk yang ini lanjutannya itu masih teorinya, di mana untuk tugas Hmm, berencana yang saya mengambil juga dari PPT-nya Pak Milad sebelumnya. Kemudian saya juga masukkan terkait hak profesi perencana, di mana ini saya ya. menemukan dari Permen ATR nomor 22 tahun 2021. Tapi sebenarnya ini untuk perencana tata ruang yang berlisensi gitu Pak. Tapi saya Hmm. gunakan saja sebagai referensi. Nah, di sini saya juga masukkan teorinya yang tentang tanggung jawab yang menurut tanggung jawab menurut kode etik dari IAP dan juga termasuk penjelasannya. Nah, Oh, juga ada ya. Ya. kemudian baru di bawahnya ini saya menjelaskan implementasinya semua dari tanggung jawab, tugas, kewajiban, dan hak. Untuk yang pertama ini tugas dan kewajiban, karena di atas tadi saya menyebutkan ada kurang lebih 4 poin. Yang poinnya sama, di sini saya ulangi lagi. Untuk pertama itu berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesama ahli di bidang lainnya sebagai tim penyusun rencana tata ruang, di mana saya menjelaskan seperti tadi, saya bekerja sama dengan tim ahli, kemudian ada juga tim menti yang terdiri dari beberapa prodi yang berbeda-beda. Di sini saya menjelaskan saya mengerjakan survei, menyusun analisis, dan juga Ya, membuat peta seperti itu. sebentar saya potong sedikit Baik. Sandra. Di maintain-nya itu dari mana aja, dari prodi apa saja? Oh Oh, ini ini Pak, sudah nulis. iya Ada. ini saya tulis di sini. Oh, ya. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan juga tuh proses kerjasamanya seperti apa, pembagiannya bagaimana gitu kan. Hmm. Ya. Berarti untuk proses kerjasamanya pembagian lebih ke pembagian tugasnya misal atau kolaborasinya seperti apa begitu ya Pak? Ya. Hmm. Baik, kemudian untuk yang kedua itu ada tugas yang mengacu pada regulasi dan hukum yang berlaku. Di sini saya menjelaskan pedoman apa saja yang digunakan dalam penyusunan RDTR. Itu ada dari Permen 11 dan juga Permen 14. Kemudian juga regulasi yang diacu seperti Perda tentang RT RW Jateng, terus tentang RT RW Kabupaten Klaten dan juga RPJPT dan RPJMD gitu. Ya. Baik. Kemudian untuk yang ketiga, melakukan pengumpulan data riset dan survei. Di sini saya menjelaskan proses survei yang saya lakukan, di mana saya melakukan survei lapangan. Di situ saya eh, melakukan survei untuk titik-titik sarana dan prasarana yang berbentuk titik. Itu hanya observasi saja untuk survei lapangan. Kemudian saya juga melakukan survei sekunder. Itu melalui aplikasi Google Earth dan juga web yang open access gitu dari website dinas, Pak.
Iya, Kemudian untuk yang keempat, melakukan diskusi bersama dengan pemangku kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Di situ saya menjelaskan bahwa saya melakukan diskusi koordinasi dengan mentor dan juga tim ahli untuk awalnya. Kemudian saya mengikuti kegiatan paparan RDTR, di mana di kegiatan paparan itu ada 3 kali pendahuluan, paparan fakta analisis, serta paparan akhir yang dihadiri oleh tadi ada SKPD, tim ahli, terus ada tokoh masyarakat dan lain-lain, di mana di dalamnya itu ada proses diskusi yang dilakukan oleh audiens seperti itu, Pak. ya, oke. Oke, baik. Kemudian untuk hak itu tadi dari permen itu Ya, seorang dilanjut perencana. aja. Oh ya, Baik. Ya, oke. Untuk haknya itu saya teruskan ya, juga. Terus ya. tanggung jawab itu mengacu dari IAP, saya berikan contohnya gitu, Pak. Oke, ya. Terus apa lagi? Oh, ini kan Untuk sudah sesuai dengan kode etik IAP ya, intinya ya. Untuk Ya, oke, CPMK 2 kurang lebih ini saja sih Pak, karena oke. implementasinya ya. Nanti berarti memberikan contohnya juga gambar yang langsung merujuk ke Ya, poin-poinnya. ah, jadi itu bukti pelaksanaan ini kan masih kosong ya. Mm-mm. Ya, oke. Mungkin bisa ke Muslim Mumtaz dulu atau Giraldo kalau ada Ya, pertanyaan di CPMK 2. ya. Aldo, ada pertanyaan kah? Baik Pak, mungkin terkait dengan ini hak-hak, berarti itu ya hanya dalam lingkup kode etik perencanaan dalam IAP saja ya Pak? Suaranya Atau kecil, Aldo. ya, Pak? Halo Pak, Ya, apakah oke. ya, baik. Izin bertanya, terkait dengan acuan dalam kode etik perencanaan itu apakah harus mengacu pada IAP saja atau dibuat tambahan seperti kode etik dalam dinas-dinas terkait seperti itu ya Pak? Soalnya kalau misalnya di KP atau kuliah praktek, mata kuliah-kuliah praktek itu juga melampirkan kode etik perencana, tapi tidak hanya dari IAP saja Pak. Jadi kami juga mengambil dari sumber lain gitu. Ya, contohnya apa? Kode etik Kalau apa? kalau kemarin sih saya menggunakan kode etik Bappenas, cuman kata Pak Prima itu lebih baik, langkah lebih baiknya lagi cari kode etik perencanaan yang sesuai lingkupnya dengan dinas yang diampu gitu. Kalau awalnya saya sih menuliskan kode etik perencanaan dari Bappenas seperti itu, Pak. Oh, gitu. Iya, Enggak, kalau apakah dalam perlu? konteks ini kode etiknya itu silahkan ya sebagai tambahan ya. Tapi utamanya di sini kan eh, apa ya namanya Anda itu kan diminta sebagai calon perencana ya. Nah, kode etik perencana itu yang digunakan secara umum ya kode etik yang dari AP itu gitu. Ikatan Ahli Perencana. Nah, kalau mau ditambahkan tentang kode etik apa namanya Bappenas apa-apa itu kan institusi tertentu ya. Jadi bisa jadi nanti Anda entah nanti kerjanya di Bappenas atau di PU atau apa gitu misalnya. Silahkan aja kalau mau ditambahkan itu. Tapi dicarinya kalau memang mau tambahan ya cari yang relevan gitu. Kalau kemarin di DPUPR berarti ya kaitannya ke situ. Karena itu kan kode etik yang lebih ke lembaga tertentu ya. Tapi yang kita harapkan di sini yang di kode etik utamanya yang apa namanya berkaitan dengan profesi perencana itu. Ya, Baik, Pak. Berarti utamanya dari IAP itu ya, Pak. dari IAP. Kalau mau Kalau ada ada tambahan tambahan lain dibuka. silahkan. Ya, Ya, baik, Pak. Itu sih sebenarnya. ya begitu ya. Sudah, Pak. Kemudian masuk yang ketiga. Dan, eh, Nah, untuk CPMK 3 itu mampu memahami perkembangan pendidikan profesi dan kelembagaan perencanaan secara tepat dan komprehensif. Sebenarnya di sini saya masih sedikit bingung Pak untuk yang dituliskan apa. Untuk ya, awal itu sebentar. saya Maaf, menjelaskan, sebentar, Mbak. oh Maaf, ya, mahasiswa mampu memahami perkembangan pendidikan profesi. Ya, yang khusus yang sub CPMK 3 ini memang lebih ke anu ya, ke teori, kemudian ke anu apa ke pemahaman ya, memahami perkembangan pendidikan. Nah, ini saya share materi, tadi saya kirimkan lewat Fadila ya, tolong dikirim ke
Aldo dan Mumtaz juga. Nah, kalau di mata kuliah etika profesi, materi ini itu diberikan setelah UTS. Jadi pertemuan 9 ke belakang. Nah, silahkan pelajari itu aja. Ya, itu dipelajari, Anda mereview dari itu bagaimana perkembangan pendidikannya, profesinya, kelembagaan perencana. Nah, ini mungkin Anda udah buat ya, gitu ya. Tapi rambu-rambunya yang tadi yang saya sampaikan, jadi memang ini lebih ke anu ya, teori atau literatur yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan, perkembangan profesi, perkembangan kelembagaan perencana. Nah, materinya dari yang saya share di apa namanya tadi saya sampaikan ke Sandra. Nah, misalnya selama maaf, selama magang inspiring Anda punya kasus-kasus yang relevan dengan hal ini silahkan gitu. Ya, dengan memahami perkembangan pendidikan, misalnya ada apa di sana silahkan kalau ada profesi. Nah, ini ada nggak konsultan yang dilibatkan, misalnya kayak gitu. Ya, jadi profesi perencana yang KSN juga ada gitu. Nah itu bisa Anda ceritakan tuh yang seperti itu. Nah, kelembagaan perencana itu intinya kan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan apa namanya ruang lingkup pekerjaan PWK. Nah, itu di situ kalau di materi itu kan saya cerita dari ada juga di Bappenas, ada di PU dan sebagainya. Nah, Anda silahkan ceritakan tentang itu. Nah, kemudian karena Anda kan semuanya rata-rata di PU ya ini ya, Hmm. PUPR ya, di Iya. kabupaten kota di PUPR lah. Silahkan ceritakan juga misalnya kelembagaan yang ada di PUPR tapi yang berkaitan dengan bidang penataan ruangnya. Hmm. Ya, jadi PUPR itu kan ada beberapa bidang. Nah, Anda itu kan di bidang penataan ruang biasanya itu rata-rata. Nah, Iya. kemudian dalam bidang penataan ruang itu biasanya ada apa namanya istilahnya seksi atau apa gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada itu definisi itu. Kalau dulu kan ada kepala seksi, tapi sekarang nggak ada. Gedung sama Nah, itu subkor gitu. silahkan. Hmm. Nah, subkor gitu ya. Subkor, koordinator. Nah, silahkan itu mau di apa namanya diceritakan juga tentang itu. Ya, tapi bagian ini memang banyak ke teori, ke literatur yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan, profesi maupun kelembagaan. Ya, kira-kira Izin, gitu. oh ya Pak, izin bertanya Pak, berarti kalau misalnya yang teori itu seperti kayak menjelaskan apa ya istilahnya sejarahnya gitu Pak, sejarah perkembangan Iya, pendidikan, perkembangan iya, profesi lembagaan. ya Kemudian, betul, kemudian betul. yang profesi dan kelembagaan itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan magang yang kami lakukan gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi itu, kalau ada ingin menjelaskan ada bukti-buktinya, silahkan ditambahkan bukti-buktinya juga. Izin Mau bertanya. bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk bukti dari pelaksanaan CPMK ketiga ini apakah diperbolehkan dari materi yang Bapak share ya? Saya sampaikan PPT nggak bisa dijadikan sumber ini, tapi silahkan beberapa PPT yang saya tampilkan itu di belakangnya ada referensinya. Nah, atau referensi-referensi yang saya tulis itu, saya biasanya kalau citasi saya tuliskan juga saya citasi siapa. Hmm. Ya, nah itulah yang harus Anda cari itu sumber-sumber aslinya. Ya. Nah, kalau misalnya dari PPT saya, berarti Anda tinggal kopas-kopas saja nih di sini gitu. Hmm. Nah, tapi nggak baca referensi aslinya. Nah, kita nggak ingin seperti itu ya namanya belajar ya harus eksplorasi dari apa paparan dosen ya. Tapi paparan dosen itu hanya untuk mengarahkan apa namanya yang akan dipelajari itu ini hal-hal kayak gini gitu. Tapi detailnya itu Anda harus cari referensi sendiri gitu. Begitu ya. Baik, Pak. Terima Mumtaz kasih. ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Izin bertanya Pak, untuk yang pendidikan itu menjelaskannya dari Indonesia saja ya Pak? Eh, Perkembangan pendidikan PWK di Indonesia. Eh,
atau khusus Silahkan untuk secara keseluruhan. Itu kalau materinya kan ada yang dari Indonesia, ada yang perspektif global. ya Silahkan ya itu dijelaskan berlaku juga semuanya. untuk yang kelembagaan dan profesi, Pak. Iya, jadi Berarti semuanya secara global dari kontak keseluruhan. internasional nasional silahkan dijelaskan semuanya. Hmm, Jadi kan ini merekognisi itu ya apa yang ada di mata kuliah itu. hmm, Nah, itu yang ada di mata kuliah itu coba itu dipahami. Nah, yang bagian ini subjek PMK3 kemungkinan Anda nggak nemukan itu di apa namanya di proses magang gitu loh. Makanya saya berikan materi-materi itu. Nah, silahkan direview. Nah, direfleksikan kalau memang ada yang bisa diceritakan dari proses magangnya atau substansi magangnya, silahkan disampaikan juga di portofolio. kalau Gitu ya, gitu, Sandra ya. iya, Pak. Ya. Kalau Nah, untuk izin bertanya lagi, Pak, kalau untuk bukti-buktinya tadi sebatas gambar aja cukup ya, Pak? Semisal kalau nggak bisa bikin video gitu. ya silahkan semaksimalnya. Jadi Oke. intinya bukti itu kan yang baca, ini kan nanti saya baca ya keseluruhannya itu, dan membaca itu Anda cerita tentang itu, ya Anda harus bisa buktikan, oh saya memang ketemu pengalaman itu gitu. Baik, Pak. Nah, mau pengalaman itu buktinya foto atau video atau laporan, ya silakan gitu. Baik, Pak. Intinya bisa membuktikan ketika saya harus ngasih nilai, oh ini memang betul nih proses magangnya. Dikaitkan sama materi kalau di saya ini di etika profesi. Baik, Pak. Ya. Hmm, Mungkin teman-teman yang lain Waalaikumsalam. Ih, masih ada pertanyaan? kasih bimbingan Bu. Ya, gimana? Mas? Hmm, Mungkin kamu Mumtaz atau Giraldo masih ada pertanyaan Oh atau ya, Aldo sama Mumtaz. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Dari Aldo? saya sih izin bertanya sedikit Ya, Pak terkait pelaksanaan mungkin yang di awal dijelaskan terkait drive. Itu apabila lebih enak dibuat satu drive tapi nanti saya buat folder gitu atau lebih baik per drive ya Pak. Jadi bukti gimana? pelaksanaan. Suaranya? Oh iya, apa? Jadi bukti pelaksanaannya itu ah kalau misalnya saya melampirkan jadi link drive-nya itu bukan Suaranya hanya kecil lagi. halo. Ya. Jadi apabila saya melampirkan link drive-nya itu sama di tiap CPMK, tapi di dalam link drive itu ada 3 folder gitu nggak apa-apa ya Pak? 3 folder CPMK 1, CPMK 2, CPMK Oh, 3 nggak CPMK. apa-apa, tapi Oh ya Pak. yang di apa namanya? Jadi gini, jangan sampai ketika saya ingin ngecek, itu saya diberi link folder keseluruhan gitu loh. Jadi saya nggak bisa harus ngecekin satu-satu. Anda mau cerita tentang A, tapi saya dikasih folder isinya A sampai Z gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang di deskripsi seperti ini itu dikasih link yang langsung. Tapi mungkin di bukti pelaksanaan itu dibuatkan satu folder gitu ya. Nah, foldernya nanti dibagi sub CPMK silahkan. Paham nggak yang saya maksudkan, Mas? Iya paham Pak. Ya, Sama kalau misalnya lebih enak nih kalau misalnya di eh, kami ada foto gitu, foto bukti pelaksanaan itu misalnya ditaruh di bawahnya langsung gimana Pak? Misal kalau eh, saya lebih ringkesnya daripada nanti banyak foto di oh iya Pak. ini kan ya. Ini kan anu ya, lebih ke deskripsi ya. Kalau Iya Pak. nanti nunjukkan foto tinggal saya ngeklik ke link itu aja. Iya Hmm. baik Pak. Oke. Soalnya kalau Sudah. kalau nggak begitu nanti buktinya itu tertulis semua di sini malah nanti kebanyakan bukti tapi apa namanya argumentasi untuk direkognisinya itu terbatas. Jadi, nah, padahal yang penting itu ya ini deskripsi ini penjelasan ini. Baik Pak. Mungkin Ya, itu dari saya. Terima kasih ya Pak. ya, oke.
Baik, Pak. Dari saya juga sudah cukup untuk penjelasannya, kurang lebih sudah bisa ditangkap dan sudah tergambar apa saja yang harus direvisi seperti itu, Pak. Ya, oke. Ini maksimal kumpulkan tanggal 5 ya, kalau nggak salah ya. Benar, Pak. Ya, Tanggal ya 5. udah silahkan ini ya. Pokoknya materi saya sudah memberikan, kemudian proses asistensinya atau konsultasinya sudah saya berikan. Nah, silahkan dimanfaatkan waktunya untuk menyelesaikan portofolio itu. Nah, setelah ini ya diproses penilaian itu. Itu ya, Mbak Mas. Ada minimal Baik, Pak. konsultasi nggak ya? Minimal konsultasinya itu 2 kali, Pak. Oh, 2 kali ya udah Hmm, cukup berarti. Cukup, Pak, untuk 2 kalinya. Oke. Mungkin izin bertanya, Pak, kalau di PWK itu batas input nilainya dari UNS itu tanggal berapa ya, Pak? Batas dari UNS maksudnya? Batas untuk pengisian nilainya, Ya, sesuai dengan ini terkuncinya tanggal 20, Mbak. 20 Hmm. Januari. Hmm. Gitu, Pak. Tapi Anda tetap harus sesuai dengan yang udah di anu loh ya. Iya, Pak. Karena itu kan setelah Anda ngumpulkan, dosen diberi waktu untuk memberikan penilaian gitu. Hmm, Baik, Pak. Oh iya, Pak. Eh, izin bertanya satu lagi, Pak. Mohon Ya. maaf. Ini, jadi untuk mungkin mengacu tadi pertanyaan dari Fadila Sandra, itu kan kita ada penilaian juga dari mentor melalui Inspiring ya, Pak. Jadi Mm-mm. ada beberapa menti yang udah tanya terkait dengan penginputan nilai mereka, ternyata tanggal 3 itu udah diinput di universitasnya masing-masing. Sedangkan Mm-mm. apa namanya, nilai belum keluar kan pada saat itu. Nah, nanti apabila ternyata sebelum tanggal 20 itu atau setelah tanggal 5 Januari itu keluar nilai nilai penilaian dari Inspiring itu, apakah bisa untuk diinputkan saja ya Pak untuk sebagai bahan referensi untuk penilaian dosen, atau hanya pure dari portofolio dan juga laporan akhir presentasi dan lain-lain yang kami kumpulkan Pak? Kalau ini kewenangannya ada di Bu Erma ya. Jadi nanti Oh iya Pak. silakan dikonsultasikan di tim rekognisi. Tapi sepertinya ada, sepertinya itu masuk di nilai KP kalau nggak salah. Tapi saya kurang tahu pastinya. Tapi itu ada nilai itu tuh kepake juga gitu. Tapi di bagian yang mana saya kurang kurang ingat untuk itu. Ya. Baik Pak, berarti Nah, kalau tapi untuk gini, kalau nanti sampai akhirnya kita kan sistem itu terkunci sudah anu ya, apa artinya sudah bakuan yang ada di UNS gitu. Nah, kita nunggu nilai itu, tapi kalau udah masuk ke masa deadline ya sudah, kita nggak menggunakan nilai itu gitu. Jadi kita pas saja nilai itu gitu. Nah, karena kalau kita nunggu itu nilai Anda nggak segera dimasukkan, malah jadinya nanti itu. Ya, nah jadi tolong diminta segera ke apa para mentornya atau apa gitu ya untuk nilai supaya didorong terus supaya segera keluar karena beberapa universitas kan jadwalnya beda-beda, nggak sama. Nah, itu mungkin udah ada yang lebih cepat dari kita juga mungkin ada gitu. Nah, itu ini masalah tiap 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 apa periode magang ATR ya. Tapi ya perlu disampaikan, Bang. Anda selesai kan udah berapa waktu yang lalu toh? Udah bulan apa? kalau untuk selesai magang itu hari ini Pak terakhir sebenarnya. Oh, selesai Jadi magangnya tanggal, hari ini. iya, Oh, tanggal 31. oh ya. Iya, Ya, tapi kan kemarin udah ada evaluasi juga toh dari ASPI gitu kan. Ya, iya Pak, sudah. ya gitu. Mas. Iya Ini, Pak, Pak, sudah terima cukup kasih. untuk